Sementara itu, Hafiz, anaknya Riana, baru usai menamatkan sekolah dasar dan akan melanjutkan sekolahnya ke pondok pesantren sama seperti ayah dulu. Keinginannya untuk mondok sudah terpikirkannya saat Hafiz berumur 5 tahun. Berat rasanya, Mas, melepas anak kita Hafiz. Belum lagi ayah yang jarang pulang dan sering berpindah tugas, ucap Riana dengan mata yang berembun. Memang tak mudah sayang, yang terpenting Mas masih selalu bersamamu, ucap Mas Bram memeluk pinggang isinya. Keromantisan mereka tak lekang oleh waktu, meski usia anak mereka sudah menginjak remaja dan dewasa. Kini Riana sibuk merawat mertuanya yang sudah tak bisa berjalan lagi dan hanya terbaring lemah di atas tempat tidur. Selain tak bisa berjalan, ucapan dan pendengaran ibu mertuanya sudah tak jelas lagi. Jika dilihat dari umur, Ibu Dija lebih tua dibandingkan Ibu Davia. Namun ingatan dan penglihatan Ibu Dija masih membaik. Sementara Nenek Sukya, ibu dari ayah Kasmir, sudah lama meninggal dunia. Semenjak kematian Nenek Sukya, Bagas memboyong istrinya untuk kembali tinggal di Jakarta bersama kedua putri kembarnya. Tante Riana, mengapa Bang Hafiz harus masuk pesantren? Ucap si kembar Anissa dan Alisa. Sayang, Abang Hafiz ingin mendalami ilmu agama di sana, jawab Riana tersenyum. Alicia dan Anissa sering berkunjung ke rumah Riana saat Bagas dan Tiara datang ke Bogor melihat keadaan Bapak Yakub. Setelah Ina menikah dengan Sidik, setahun kemudian Yakub pun menyusul menikah dengan seorang janda yang tak lain tetangganya sendiri yang bernama Rohana. Sementara Imran sampai saat ini belum pernah bertemu dengan kedua anaknya, Rizka dan Rizky. Sedangkan Fadil dan Lingsi, mereka akhirnya berjodoh, walaupun kisah cinta mereka penuh dengan tantangan dan ujian. Setelah mempelajari agama Islam selama 2 tahun, Lingsi memutuskan dan yakin untuk bersyahadat. Dan bersamaan dengan itu, Bosli, papinya, Lingsi, meninggal dunia setelah pernikahan mereka berusia 1 bulan. Bosli meninggal karena penyakit radang paru-paru yang dideritanya. Pernikahan mereka terjadi atas restu Bosli, karena Bosli menganggap Fadilah pria yang terbaik untuk anaknya Lingsi. Walau dulunya Bosli menentang keras dengan kemauan anaknya Lingsi. Tinggal Imran sendirian, dari dulu menemani Ibu Dija. Walau sesekali Farid datang berkunjung dikarenakan merawat bapak mertuanya sambil bekerja. Sementara ibu mertuanya sudah lama meninggal dunia. Ibu mertua Farid bahkan tak sempat melihat wajah satu ataupun bertemu dengan Sherly sampai akhir hayatnya. Entah seperti apa wajah cucuku, Farid, ketika ia sudah dewasa. Aku ingin bertemu dengannya sebelum ajalku menjemput, ucap kakek Fiona menangis. Farid juga sangat merindukannya, Papi. Bahkan Farid juga merindukan anak dari istri Siri Farid yang tak sempat Farid lihat lahir ke dunia, ucap Farid dengan penuh penyesalan. Apa mungkin ini sebuah hukuman untuk kita, nak? Tanya mertuanya. Hukuman ini memang terasa menyiksa, Pi. Namun azab ini tak seberapa dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat dulunya, ucap Farid mengiyakan ucapan bapak mertuanya. Farid dan bapak mertuanya pun berpelukan dan saling menguatkan. Angan-angan di masa tua bisa bahagia bersama cucu dan anak menantunya. Kini malah harapan dan doa itu sampai saat ini belum terkabulkan. Bapak mertua Farid hanya bisa pasrah sambil menanti keajaiban. Namun ia bersyukur dan beruntung Farid tetap menjaganya dengan baik, meski hanya sebatas mantan menantu. Riana, kamu harus datang berlibur ke sini bersama Bram, nak. Pulau ini benar-benar indah dan masih alami, ucap Pak Sidik via telepon merekomendasikan
salah satu wisata air terjun yang berada di Pulau Majo, NTB. Insya Allah, Bi, jika keadaan ibu mertua Riana sudah membaik, maka kami akan ke sana, ucap Riana tertarik juga. Sidik dan Ina sering membuang kejenuhan mereka dengan berlibur. Bahkan di umur mereka yang sudah tak muda lagi, tak mengerutkan jiwa petualangan mereka mengelilingi Indonesia. Rencananya, Sidik dan Ina wisata di NTB adalah wisata terakhirnya. Dan setelah itu mereka akan lebih menikmati hidup berdua di rumah. Dulu, saat Sidik masih muda, ia selalu menghabiskan waktunya dengan bekerja dan bekerja. Ia hampir tak mempunyai waktu untuk menikmati alam. Namun ia tak mampu menjangkaukannya karena kesibukan dan waktu. Setelah berjodoh dengan Ina, jiwa petualang mereka satu server. Melalui berwisata bersama, hubungan Ina dan Sidik semakin romantis saja. Hingga seorang karyawan hotel yang bernama Riana pun sangat mengidolakan kedua pasangan ini. Bapak dan ibu benar-benar pasangan yang serasi dan romantis, puji Riana saat Sidik menyuapi Ina. Sidik dan Ina hanya tersenyum mendengar pujian dari Riana. Panggil saja kami nenek dan kakek, nak, ucap Ina. Nama kamu siapa, nak? Tanya Sidik. Nama saya Riana, kek, jawab Riana. Masya Allah, namamu cantik sekali, sama seperti nama putri kami, puji Sidik. Nenek yakin kamu sangat baik seperti Riana kami, timpal Ina. Mudah-mudahan, kek, nek, ucap Riana. Esoknya, Sidik dan Ina pun check out dari hotel dan kembali ke Jakarta. Sebelum pulang, Riana sempat diberi uang tips oleh Sidik sebesar 5 juta rupiah. Awalnya Riana menolak, karena bagi Riana uang itu terlalu banyak untuknya. Wah, bagi dong Riana, ucap salah satu petugas tukang kebun yang melihat Riana diberi uang tips oleh tamu. Yang kebetulan tukang kebun tersebut sangat akrab dengan Riana. Begitulah, jika salah satu karyawan mendapatkan uang tip dari tamu, maka wajib bagi mereka berbagi rezeki seikhlasnya. Riana pun membaginya uang tip itu pada teman dekatnya saja, dan sisanya ia masukkan ke dalam bank sebagai uang tabungannya. Jika dulu Riana sering mengirim uang setiap bulannya pada ibunya, namun sekarang sistemnya tak seperti itu lagi. Saat ibu dan para saudaranya membutuhkan, barulah Riana mengirimkan uang untuk mereka. Bukan dalam artian Riana tega atau perhitungan, melainkan Riana melakukan hal itu agar kedua orang tuanya dan saudaranya bisa menghargai dirinya. Semenjak sistem itu diberlakukan, kedua orang tua Riana dan saudaranya kini tak semena-mena seperti dulu. Setidaknya, apa yang mereka butuhkan, Riana memilikinya. Andai Riana tak membiayai kedua adiknya, mungkin mereka akan putus sekolah. Mengingat kedua orang tua Riana begitu perhitungan dan menganggap remeh pendidikan. Dulu jika Riana tak kekeh ingin bersekolah, mungkin sampai saat ini ia hanya tamatan SMP saja. Apalagi ibu Riana merasa sangat rugi jika uangnya diperuntukkan menyekolahkan anak-anaknya. Karena Ernie berpikir perempuan itu tidak usah sekolah karena nantinya akan kembali ke dapur juga. Prinsipnya terlalu dangkal, padahal Ernie dulunya seorang pekerja di kota yang punya banyak pengalaman. Akibat depresinya, ia seperti kehilangan akal dan kewarasannya. Cuti bekerja pun tiba. Jika Riana biasa pulang sendirian, kini Riana juga mengajak pacarnya, Dirga, untuk melihat kampung halamannya. Berbagai oleh-oleh Riana beli untuk keluarganya dari buah dan pakaian. Sesampainya di kampung, para tetangga Riana terpukau melihat gebetan Riana yang tampan. Bu, kenalin, ini Mas Dirga, pacar Riana, ucap Riana memperkenalkan Dirga pada ibunya. Kedua orang tua Riana menyambut kedatangan Dirga dengan ramah dan baik.
Ibu dan bapak Riana menyukai Dirga karena lembut dan sopan. Selain tutur katanya yang halus, Dirga juga tulus menyayangi kedua orang tua Riana. Logat solonya yang kalem membuat siapa saja yang mendengarkannya pasti akan tenang. Mengingat logat bahasa di daerah Riana sangat terdengar kasar. Bahkan saat marah pun intonasi suara Dirga masih terdengar sangat lembut. Dirga pun menginap selama 3 hari, dan selama 3 hari itu ia mendekatkan diri pada kedua orang tua Riana. Keesokan harinya, Dirga diajak oleh bapak Riana ke kebun miliknya. Sampai di sana, bapak Riana menyuruh Dirga mencabut isi buah ketela. Tanpa pengetahuan dan pengalaman, Dirga pun menarik pohon ketela tersebut dengan sekuat tenaga tanpa tanahnya dicangkul terlebih dahulu. "Aduh, bukan begitu caranya, Nak. Dicangkul dulu seperti ini," ucap bapaknya Riana memberi contoh. "Nah, sekarang tarik pohonnya," perintah bapaknya Riana. Dengan semangat 45, Dirga pun menarik pohon ketela tersebut dengan tenaga penuh. Padahal sebenarnya jika sudah dicangkul, pohon ketela hanya ditarik perlahan saja. Karena salah teknik, Dirga pun terjungkal jatuh ke tanah. Bapaknya Riana tak bisa menahan tawa dengan tingkah pacar anaknya. Kedatangan Dirga ikut ke kampungnya membuat suasana terasa bahagia. Jika dulunya Riana merasa jenuh dan tertekan saat pulang, namun kini ia seolah merasa betah. 3 hari menghabiskan waktu di kampung halaman sambil memperkenalkan Dirga lebih dekat dengan keluarganya. Terasa waktu sangat singkat. Kini Riana harus kembali lagi untuk bekerja. Kira-kira sebulan bekerja, hotel pun mengadakan pengurangan karyawan karena hotel tersebut diambang keberangkutan. Hingga Riana dan para karyawan yang baru saja bekerja beberapa bulan seperti Dea dan lainnya terpaksa dirumahkan untuk sementara. Dan para karyawan yang sudah bertahun-tahun seperti Dirga dan lainnya masih tetap bekerja. Walau Riana sudah tak bekerja di hotel, pantang baginya untuk pulang kampung jika dalam keadaan menganggur. Dari hasil tabungannya, ia menyewa kos dan mencari pekerjaan lain. 3 bulan lamanya, Riana mengganti surat panggilan. Namun tak kunjung ada kabar juga. Sementara uang tabungannya menipis. Belum lagi tuntutan ibunya dengan uang sekolah kedua adiknya. Dan solusi masalahnya dibantu oleh Dirga. Riana merasa malu karena gaji Dirga setengahnya dikirim untuk ibu dan adiknya. Sementara dirinya sendiri juga memerlukan hasil keringatnya. Namun Dirga dengan senang hati dan tulus membantu Riana. Riana akhirnya memutuskan meminta tolong pada Fiona. Mereka berdua tak pernah putus komunikasi dan tetap saling menghubungi satu sama lain. Riana pun mengabarkan pada Fiona jika ia tak lagi bekerja dan menjelaskan semuanya. "Datanglah kemari, Dek. Kakak akan menunggumu. Kebetulan di bagian spa membutuhkan 1 orang karyawan lagi," ucap Fiona bahagia. Riana meminta izin pada pacarnya untuk bekerja di Lombok. Dirga pun mendukung meski mereka akan berhubungan jarak jauh. Riana pun diterima bekerja kembali di hotel tempat ia magang dulu, namun di bagian spa. Sebenarnya orang yang tak berpengalaman di bagian tersebut sangat sulit sekali untuk bisa diterima. Namun Fiona berusaha melobi dengan head apartemen agar Riana diterima. "Pak, Riana pernah magang di sini dengan nilai terbaik. Walau ia tak punya pengalaman di bidang spa, setidaknya berikan ia kesempatan. Dia anak yang ulet dan cerdas. Fiona akan bertanggung jawab jika nantinya Riana mengecewakan Bapak," ucap Fiona berusaha keras hingga Fiona sampai menjaminkan dirinya untuk Riana. Walau sebulan tak mempunyai gaji karena harus training terlebih dahulu, tak apa bagi Riana, asalkan ia bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan.
Ternyata Riana tak mengecewakan Fiona yang telah membantunya. Di masa percobaannya 1 bulan, ia langsung dikontrak oleh hotel dan langsung bekerja menjadi karyawan tetap. Terima kasih Kak Fiona. Entah dengan apa Riana harus membalas jasa kakak, ucap Riana menangis haru. Kakak sangat bahagia melihatmu sukses, Dek, ucap Fiona tulus. Kini, gaji Riana lebih tinggi dari hotel tempat sebelumnya ia bekerja. Dari penghasilannya, ia bisa membeli sepetak sawah dan tanah untuk berkebun. Hasil keringat Riana juga dirasakan oleh bibinya. Riana tak lupa membalas jasa. Setiap bulannya, ia selalu mengirimi uang untuk bibinya meski tak banyak. Kak, bagaimana kabarnya Kak Ayah? Tanyaku pada Kak Fiona sembari membaringkan tubuhku di atas kasur. Bang Ayah baik, Dek. Sekarang ini beliau tugasnya di Papua, jawab Kak Fiona. Kami baru saja usai pulang dari hotel. Setelah membersihkan diri, aku dan Kak Fiona langsung merebahkan tubuh kami karena lelah. Kebetulan, kami berdua bersama masuk shift malam. Seperti biasa, sebelum tidur, kami menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar. Kak Fiona berencana cuti nanti akan pulang ke NTT untuk mengunjungi maminya. Kakak sudah sangat rindu, Dek, ucap Kak Fiona meneteskan air mata. Ku hapus air mata Kak Fiona. Aku tahu Kak Fiona sangat bersedih, apalagi kondisi maminya terkena gangguan jiwa. Belum lagi hanya maminya saja yang Kak Fiona punya. Sementara papinya, Kak Fiona, tak tahu di mana rimbanya. Kehidupan Kak Fiona lebih memperhatinkan daripada aku. Kak, maaf jika Riana lancang. Apakah mami kakak sangat menyayangi kakak? Tanya aku ingin tahu. Kak Fiona langsung tertunduk dan menghela nafas. Sesaat Kak Fiona menatap bola mataku yang terlihat begitu penasaran. Kakak yakin, Dek, mami sangat menyayangi kakak. Mungkin dari setiap ibu punya cara dan cara didik yang tersendiri untuk anaknya. Namun, kita sebagai anak biasanya suka memperkirakan kasih sayang dengan pemahaman tersendiri, jawab Kak Fiona. Tapi bagaimana tanggapan kakak dengan para ibu yang pilih kasih dan mengorbankan salah satu anaknya untuk menjadi tulang punggung? Tanya aku lagi. Secara tak langsung, aku seolah curhat pada Kak Fiona. Kak Fiona terdiam dan kembali menatap mataku dan mencari tahu arti apa pertanyaanku. Tanpa menjawab, Kak Fiona langsung memelukku dan menangis sesegukan. Ada apa di balik Tuhan mempertemukan kita, Dek? Kakak tahu, meski rasa kecewamu tak kau tunjukkan, namun kakak bisa merasakannya di sini, ucap Kak Fiona menepuk pelan jantungnya. Riana, hampir lelah Kak. Kadang Riana ingin keluar dari zona kepenyakitan ini. Namun ketika Riana mengingat hembusan nafas ibu saat beliau melahirkan Riana, rasa sakit itu berhasil tersapu oleh pengorbanan dan perjuangan beliau. Ucapku tak tahan dan menangis sesegukan. Kak Fiona mengelus rambutnya dengan lembut. Sentuhan Kak Fiona mampu menenangkan hatiku dan ketulusannya terasa sampai ke jantungku. Berjanjilah Kak, meski darah Riana tak mengalir di tubuh kakak, jangan pernah membenci Riana dalam keadaan apapun, ucapku memegang tangan Kak Fiona. Tetaplah menjadi adikku yang manis, karena kamu sekarang adalah keluarga yang kakak, ucap Kak Fiona. Tadinya kami sangat mengantuk. Saat bulir bening itu menetes di pipi kami, rasa kantuk itu hilang seketika. Setiap menjelang subuh, Mas Dirga selalu menghubungiku untuk menanyakan kabar.
Perhatiannya saat bersama maupun berjauhan tak ada berbeda. Aku tahu jika Mas Dirga tipikal orang yang setia. Mas Dirga terlalu baik bagiku, hingga aku sampai tak menemukan sisi buruknya. Bahkan saat aku di Lombok pun, Mas Dirga ketika sedang libur kerja selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi kedua orang tuaku meskipun tanpaku. Bahkan kedua orang tuaku menginginkan aku segera menikah dengan Mas Dirga. Meski kita saling mencintai, namun untuk menikah, aku belum sampai kepikiran. Ibuku sebenarnya mendesak Mas Dirga untuk melamarku. Namun Mas Dirga belum memiliki kemampuan dalam hal keuangannya. Kak Fiona hari ini libur kerja, sementara aku masuk si pagi. Hari, sebentar lagi tamu kamar VVIP nomor 3 akan treatment massage. Beri ia pelayanan yang super. Bule itu ngasih tip gak tanggung-nanggung loh, Ri. Selain itu orangnya tampan banget. Bule itu baru check-in tadi malam, ucap temanku. Palingan $5, ucapku menggodanya. Yis, gak percaya banget sih, ucapnya kesal. Tamu itu pun masuk ke dalam ruangan spa. Betapa terkejutnya aku ketika melihat tamu yang akan aku treatment hari ini. Bule yang dimaksud temanku itu adalah Pak Michael. Riana, ucapnya juga tak kalah terkejut. Pak Michael sebenarnya tak tahu jika aku bekerja di sini. Ia bilang datang ke Lombok hanya sekedar untuk berlibur. Dan Pak Michael juga mencariku saat dirinya datang ke Indonesia waktu menginap di hotel area pertambangan. Ia merasa beruntung sekali bisa bertemu denganku lagi. Usai melakukan treatment pada Pak Michael, aku pun diberi uang tip sebanyak $1.000. Aku sempat tak ingin menerima, karena bagiku jumlah tip itu terlalu banyak. Namun Pak Michael memaksaku mengambilnya dan merasa sangat tersinggung jika aku menolaknya. Sampai di rumah kontrakan, aku memperlihatkan uang tip 1 lembar itu pada Kak Fiona. Ya Allah, Dek, banyak banget. Kakak aja yang sudah lama bekerja tidak pernah mendapatkan uang tip sebanyak itu dalam satu hari, ucap Kak Fiona terkejut. Kita bagi 2 ya, Kak, ucapku senang. Dek, simpan untukmu. Kamu yang lebih membutuhkan daripada kakak, ucap Kak Fiona menolak. Kak Fiona selalu menolak pemberianku jika itu menyangkut materi. Akhirnya saat libur kerja, aku pergi ke toko emas dan membelikan sebuah kalung emas untuknya. Karena dengan cara itulah, Kak Fiona akan bisa menerima hadiah dariku. Ketika Kak Fiona pulang, aku langsung memasangkan kalung itu di lehernya. Kak Fiona sangat haru hingga meneteskan air mata. Terima kasih, Dek. Kalung pemberianmu akan kakak jaga selalu, ucapnya sembari memandangi liontin bermata kristal putih itu dengan matanya yang berembun. Pagi ini kami pun masuk kerja bersamaan. Kak Fiona langsung ke front office karena Kak Fiona menjabat sebagai supervisor di departemen itu. Sementara aku langsung ke ruangan treatment tamu. Karena Pak Michael pagi ini menginginkan krimbat rambut di dalam kamarnya. Seperti tamu lain, walaupun aku mengenal Pak Michael, aku tetap bekerja dengan profesional. Usai treatment, Pak Michael mengundangku nanti malam untuk dinner di sebuah restoran di Mataram. Aku pun mengangguk setuju dan izin untuk mengajak Kak Fiona juga. Pak Michael tak keberatan. Malahan ia sangat senang dan ingin berkenalan dengan Kak Fiona. Karena aku juga sempat menceritakan jika aku di sini mempunyai saudara perempuan. Walaupun aku satu tempat kerja dengan Kak Fiona, namun Pak Michael tidak pernah berjumpa dengan kakakku. Malam pun tiba. Aku dan Kak Fiona bersiap-siap menunggu jemputan Pak Michael ke rumah kontrakan. Tak lama menunggu, Pak Michael pun datang tepat waktu. Di dalam mobil, ia langsung berkenalan dengan Kak Fiona.
Usai makan di restoran, Pak Michael memberiku sebuah coklat yang dibawakan khusus dari negaranya, Amerika. Coklat tersebut lengkap dengan kartu Valentine untukku. Tak lupa, Pak Michael juga memberikan Kak Fiona sebatang coklat yang dilengkapi kartu Valentine sama sepertiku. Namun tulisan dari kartu kami sangat berbeda. Will you marry me, Riana? Tulisan itu lengkap dengan gambar jantung yang ditulis oleh Pak Michael sendiri. Tatapan Pak Michael begitu serius, dan matanya bisa terbaca jika ia betul-betul jatuh cinta padaku. Aku begitu terkejut dan tak tahu bagaimana caranya aku menjawab keseriusan Pak Michael melamarku. Selain keyakinan, kami berbeda. Pak Michael bukanlah tipe cowok idamanku. Aku tak tertarik sama sekali pada orang asing. Apalagi, aku sudah mempunyai pacar, Mas Dirga. Lagi pula, umur Pak Michael terpaut 15 tahun denganku. Aku pun menjelaskan dengan hati-hati bahwa aku tak mempunyai perasaan apapun terhadapnya. Dan aku berbicara jujur jika aku sudah mempunyai pacar. Wajah Pak Michael terlihat begitu kecewa, namun ia membesarkan hatinya menerima kenyataan pahit penolakan dariku. Pak Michael pun sebenarnya bersiap akan satu keyakinan denganku. Jika tadinya aku menerimanya. Bahkan asisten pribadinya pun mengakui jika bosnya itu sungguh-sungguh menginginkanku menjadi istrinya. Aku akui, Pak Michael sangat baik dari bule-bule yang pernah aku kenal. Dia sangat menyayangi anak-anak. Terbukti dari seringnya ia membagikan hadiah pada anak-anak di manapun ia bertemu. Penampilannya pun selalu rapi dan bersih. Kak Fiona juga tak menyangka dan heran jika aku begitu disenangi oleh para bule-bule. Sementara aku sedikit pun tak tertarik sama sekali. Aku menganggap mereka hanya sebatas tamu hotel. Kami pun kembali diantarkan ke rumah kontrakan. Sebelum keluar dari mobil, Pak Michael mengobrol sebentar denganku. Aku menyatakan bahwa dirinya tak akan kembali lagi ke Indonesia, karena sesuatu yang besar baginya telah dimiliki oleh orang lain. Aku yang polos tak begitu mengerti maksud dari Pak Michael. Kak Fiona pun menjelaskan padaku jika Pak Michael sangat kecewa dan orang yang paling berharga dari segala bisnisnya di Indonesia adalah aku. Aku sempat menganggap ucapan Pak Michael hanya sekedar ucapan rayuan belaka. Namun Kak Fiona menentang prasangkaku itu. Dek, banyak bule yang kakak kenal. Namun Pak Michael itu adalah bule yang tulus. Dan benar-benar serius dengan ucapan perilakunya. Kakak mengerti, karena kamu masih sangat polos untuk memahami akan hal tersebut, ucap Kak Fiona. Dan benar saja, pada saat itu, aku masuk shift pagi. Rupanya Pak Michael sudah check out dari hotel pada malam itu juga. Usai mengantarkan kami ke rumah kontrakan malam itu. Padahal sebenarnya, Pak Michael membooking kamar hotel masih 1 hari lagi. Ada rasa sedih di hatiku, namun aku bisa apa jika aku tak tertarik sama sekali. Sebuah amplop dititipkan Pak Michael kepada resepsionis. Ri, ada amplop titipan dari bule tajir itu, ucap resepsionis temanku. Pasti dolar itu, goda resepsionis lainnya. Aku hanya tersenyum dan berlalu pergi meninggalkan mereka. Sampai di rumah kontrakan, aku pun membuka amplop dari Pak Michael. Secari kertas dengan tulisan jika Pak Michael sangat bahagia mengenalku dan ia berharap hubunganku dengan kekasihku langgeng. Tak hanya surat, 3 lembar foto ketika aku sedang tertawa, melamun dan bersedih terselip di amplop tersebut. Foto itu dipotret saat aku tak sadar kamera. Pak Michael betul-betul memperhatikanku selama ini. Kulihat ada tulisan juga di belakang foto itu.
saat aku sedang tertawa. Tawamu membuat imajinasiku hilang, karena kamulah imajinasiku yang sesungguhnya. Tulisan tangan dari Pak Michael. Tak bisa kupungkiri, aku begitu tersanjung. Namun bagaimanapun, aku tak bisa kasmaran seperti halnya pada Mas Dirga. Kenangan Pak Michael akan selalu kuingat dan menjadi album dalam perjalanan hidupku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.